Bagaimana jika aku bilang padamu bahwa respon paling menghancurkan terhadap pengkhianatan adalah tidak ada respon sama sekali, tidak marah, tidak mengemis, bahkan tidak ada penjelasan, hanya diam. Karena diam tidaklah kosong, diam penuh dengan jawaban, memaksa mereka untuk duduk sendiri dengan beban keputusan mereka sendiri, dan beban itu akan menghancurkan mereka. Seorang pria pernah mencintai seorang wanita dengan sangat dalam. Dia memberikan hatinya, waktunya, energinya, dan suatu hari, tanpa peringatan, dia pergi begitu saja. Mungkin dia bosan, mungkin dia pikir dia bisa mendapatkan yang lebih baik. Mungkin dia pikir pria itu tidak akan pernah meninggalkan pikirannya. Tetapi dia tidak pernah menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Kebanyakan pria di posisinya akan panik. Mereka akan menyerang, mengemis atau tenggelam dalam emosi mereka. Dan dia akan merasa kuat karena kendali diberikan, bukan diambil. Tetapi pria ini berbeda. Dia memilih senjata yang lebih mematikan daripada penghinaan apapun, argumen apapun, atau permohonan putus asa apapun. Dia memilih diam, dan pada saat itu, dia membalik naskah. Dia mengambil kembali semua yang dia pikir dia miliki. Diam bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan yang begitu kuat sehingga membuat yang bersalah runtuh di bawah beban pikiran mereka sendiri. Dan jika Anda belajar untuk menguasainya, Anda tidak akan pernah mengejarnya lagi. Anda tidak akan pernah menjelaskan diri Anda sendiri. Anda tidak akan pernah membutuhkan penutupan, karena ketidakhadiran Anda akan berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang pernah ada. Jika Anda siap menjadi tak tersentuh seperti video ini, berlangganan dan beri komentar di bawah. Diam adalah kekuatan saya, dan mari kita mulai. Nomor 1. Seni pengendalian emosi. Emosi adalah rantai yang membuat pria terperbudak. Saat Anda membiarkan mereka mengendalikan Anda menjadi mudah ditebak, lemah, dan mudah dimanipulasi. Dia mengharapkan reaksi, dia mengharapkan kemarahan, putus asa, bahkan mungkin kebencian. Karena selama Anda bereaksi, dia tahu dia masih penting. Tetapi saat Anda berhenti, saat Anda menjadi berbeda, kekuatan bergeser. Bayangkan ini, dia berjalan pergi, sepenuhnya berharap Anda untuk mengejar, menunggu teks, panggilan, atau ledakan emosi. Mungkin dia bahkan memposting sesuatu secara online, berharap Anda akan merespons. Tetapi yang dia dapatkan hanyalah keheningan. Tidak ada permohonan, tidak ada penjelasan, tidak ada upaya putus asa untuk mendapatkannya kembali. Hindari saja di mana perhatian Anda dulu berada, dan kekosongan itu akan menghantuinya. Karena ketika seseorang mengharapkan ledakan emosional, tetapi mendapatkannya bukan apa-apa, mereka mulai mempertanyakan segalanya. Apakah saya pernah penting? Apakah dia benar-benar mencintai saya? Mengapa dia tidak hancur? Dan disitulah permainan pikiran dimulai. Saat Anda menolak untuk bereaksi, Anda menanam benih keraguan dalam benaknya. Semakin lama kesunyian Anda membentang, semakin kuat keraguan itu tumbuh. Pahami reaktivitas ini adalah kelemahan. Itu memberitahu orang-orang dengan tepat bagaimana untuk mendorong tombol Anda, memberi mereka kendali. Tetapi kendali emosional itulah dominasi sejati. Pria yang tidak dapat diprovokasi, tidak dapat dipatahkan. Pria yang menolak untuk bereaksi, memaksa dunia untuk bereaksi padanya. Kemarahan itu mudah, mengemis itu lemah, bahkan penghinaan dan balas dendam menunjukkan bahwa Anda masih peduli. Tetapi diam itu menakutkan, karena diam adalah tidak adanya validasi, dan validasi adalah apa yang dia dambakan. Dia perlu tahu bahwa dia penting, bahwa dia memiliki dampak, bahwa Anda terluka tanpa dia. Tetapi ketika Anda tidak menunjukkan apa-apa, ketika Anda melangkah maju seolah-olah dia tidak pernah ada, itu seperti menghapusnya dari hidup Anda. Dan itu adalah semacam rasa sakit yang kebanyakan orang tidak dibangun untuk mengatasinya. Disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka pikir memutuskan kontak berarti menunggu dalam bayang-bayang, diam-diam berharap dia kembali. Itu bukan kekuatan, itu hanya bentuk keterikatan lain. Kendali emosional sejati berarti Anda tidak hanya memutuskannya, Anda berhenti peduli, Anda menjadi acuh tak acuh. Anda bergerak dengan tujuan, disiplin dan fokus tanpa ragu-ragu, tanpa penyesalan, tanpa perlu penutupan. Kuasai diri Anda sendiri dan Anda menguasai situasi. Anda menjadi tak tersentuh, tidak terbaca, kekuatan yang tidak dapat dimanipulasi. Dan pada saat itu dia akan merasakannya. Dia kehilangan kekuatan yang pernah dia miliki atas Anda. Jika Anda siap untuk mengambil kembali kendali, seperti video ini, berlangganan dan beri komentar di bawah. Saya tak tersentuh. Nomor 2, hukum psikologi terbalik. Sifat manusia terhubung untuk satu hal, menginginkan apa yang tidak dapat kita miliki. Semakin tersedia sesuatu, semakin tidak berharga itu jadinya. Inilah mengapa keputusasaan, mengusir dan ketidakpedulian menarik. Saat Anda berhenti mengejar, Anda memaksanya untuk bertanya-tanya mengapa.
Saat Anda menolak untuk terlibat, Anda membuatnya mendambakan perhatian Anda. Dan ketika Anda menghilang sepenuhnya, Anda menjadi obsesi. Dia berjalan pergi, berpikir Anda akan berjuang untuknya, berpikir Anda akan hancur. Tetapi ketika Anda melakukan yang sebaliknya, ketika Anda menghilang tanpa jejak, pikirannya berputar-putar. Dia mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa dia tidak menelepon? Apakah dia pernah peduli? Apakah dia sudah bersama orang lain? Dia mengharapkan kemarahan, kesedihan, bahkan kebencian. Apa yang tidak pernah dia persiapkan adalah keheningan. Keheningan itu kuat karena memaksa orang lain untuk mengisi kekosongan. Dan pikiran manusia itu kejam. Itu akan menciptakan cerita yang jauh lebih buruk daripada kenyataan. Ketika Anda berhenti merespons, dia tidak hanya berasumsi Anda melanjutkan. Dia membayangkan Anda berkembang, naik level menjadi sesuatu yang tak tersentuh. Dia bertanya-tanya apakah Anda pernah benar-benar berinvestasi, apakah dia salah menghitung nilainya sendiri. Dan tiba-tiba, kekuatan yang dia pikir dia miliki hilang. Tetapi inilah yang sebenarnya. Jika Anda memainkan permainan ini dengan benar, Anda tidak hanya membuatnya ragu, Anda membuatnya menyesal. Karena dia mulai melihat apa yang hilang darinya. Mungkin dia melihat Anda di depan umum, tidak terganggu, terlihat lebih baik dari sebelumnya. Mungkin teman bersama menyebutkan betapa baiknya Anda melakukannya. Mungkin dia mendengar bahwa wanita lain menarik perhatian Anda, dan sekarang dialah yang merasa dibuang. Psikologi terbalik bekerja karena memanipulasi harapan. Dia berharap menjadi hadiah yang memegang kendali. Tetapi dengan pergi tanpa ragu-ragu, Anda menulis ulang seluruh cerita. Anda bukan lagi pria yang memohon untuk kembali padanya. Anda adalah pria yang dia harap tidak dia lepaskan. Dan kesadaran itu brutal. Kebanyakan pria memohon penutupan. Mereka ingin penjelasan. Mereka ingin dia mengerti betapa dia menyakiti mereka. Tetapi kenyataannya, dia melakukan semua pekerjaan untuk Anda. Tidak ada pembicaraan, tidak ada konfrontasi, tidak ada pesan yang dibuat dengan hati-hati. Tidak akan pernah sekuat satu hal yang tidak pernah dia harapkan. Anda pergi tanpa berpikir dua kali. Jika Anda benar-benar memahami ini, Anda tidak akan pernah mengejar lagi. Karena Anda akan menyadari bahwa saat Anda menjadi tidak tersedia, Anda menjadi tak tertahankan. Jika Anda siap membalikkan keadaan seperti video ini, berlangganan dan beri komentar di bawah. Kesunyian saya membuat mereka mempertanyakan segalanya. Nomor 3, kelahiran kembali melalui rasa sakit. Rasa sakit tidak dapat dihindari. Penderitaan adalah pilihan. Kebanyakan pria ketika patah hati membiarkan rasa sakit itu menguasai mereka. Mereka berputar-putar, mereka membuang waktu untuk menganalisis apa yang salah. Tenggelam dalam penyesalan, membiarkan beban kehilangan menghancurkan mereka. Mereka berhenti makan, berhenti berlatih, berhenti fokus pada tujuan mereka. Mereka duduk dalam kegelapan, menatap ponsel mereka, menunggu pesan yang tidak akan pernah datang. Tetapi pria yang bangkit, pria yang menjadi tidak bisa dihancurkan, menggunakan rasa sakit sebagai bahan bakar. Mereka tidak lari darinya, mereka tidak mematikannya. Mereka menerimanya, mengubahnya, dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Disinilah kekuatan Anda ditempa, bukan di saat-saat yang mudah, tetapi dalam penderitaan yang dia harapkan Anda hancur. Dia berharap Anda hancur untuk menghilang dalam kesengsaraan Anda sendiri. Dia ingin percaya Anda tidak akan pernah pulih dari kehilangannya. Karena selama Anda tetap hancur, dia masih memegang kekuasaan atas Anda. Tetapi sebaliknya, Anda mengambil rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang tak terhentikan. Anda mengambil malam-malam tanpa tidur dan menggunakannya untuk bekerja dalam diam. Anda mengambil kemarahan dan menyalurkannya ke gym. Anda mengambil kekalahan dan mengubahnya menjadi disiplin diri. Setiap detik yang kamu buang untuk memikirkannya adalah detik yang dicuri dari pria yang seharusnya kamu jadi. Kebanyakan pria mencari balas dendam. Mereka ingin dia melihat mereka menang. Mereka ingin dia menyesal pergi. Mereka ingin membuktikan dia salah. Tetapi pola pikir itu masih lemah karena masih berputar di sekelilingnya. Itu berarti kamu masih peduli. Itu berarti kamu masih mencari validasi. Dan selama dia masih menempati ruang dalam pikiranmu, kamu tidak bebas. Kekuatan sejati bukanlah tentang membuktikan apapun padanya. Itu tentang membuktikan segalanya pada dirimu sendiri. Ini tentang bangun setiap pagi dan membangun dirimu menjadi pria yang tidak perlu divalidasi, tidak butuh penutupan, tidak butuh apapun selain disiplin dan fokusnya sendiri. Ini adalah perubahan yang memisahkan pria lemah dari pria kuat. Pria lemah tetap hancur, menunggu dia kembali. Pria kuat bangkit begitu tinggi, sehingga pada saat dia melihat ke belakang, dia bahkan tidak mengenalinya lagi.
Karena ketika kamu membangun dirimu sendiri, ketika kamu meninggikan setiap aspek kehidupanmu, bukan untuknya, bukan untuk orang lain, tetapi untukmu, kamu menjadi tak tersentuh. Dan ketika dia akhirnya memperhatikan, ketika dia menyadari pria yang dia tinggalkan tidak ada lagi, itu akan menjadi terlambat. Memahami bahwa pertumbuhan adalah balas dendam terbaik, bukan posting di media sosial, bukan pajangan kesuksesan yang dipaksakan. Pertumbuhan yang sesungguhnya, jenis pertumbuhan yang membuatnya merasa seperti orang asing bagi Anda. Sementara dia mengharapkan Anda menderita, Anda menjadi versi diri Anda sendiri yang tidak akan pernah ada tanpa rasa sakit ini. Inilah mengapa patah hati adalah anugerah. Itu menghancurkan ilusi bahwa Anda membutuhkan orang lain untuk menjadi utuh. Itu memaksa Anda untuk membangun fondasi Anda sendiri yang tidak akan pernah bisa digoyahkan lagi. Dan saat Anda berhenti melihat ke belakang, saat Anda berhenti menunggunya menyesal, adalah saat Anda benar-benar menang. Karena sekarang dia tidak relevan. Tidak ada kemenangan dalam penyesalannya. Kemenangan ada dalam transformasi Anda. Kemenangan ada dalam menjadi pria yang tidak lagi peduli. Ini adalah kelahiran kembali Anda. Disinilah Anda berhenti menjadi pria yang dikendalikan oleh emosinya dan menjadi pria yang mengendalikan takdirnya. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi penantian. Bangkit dari abu, rangkul disiplin, dan masuk ke kekuatan penuh Anda. Jika Anda siap untuk berubah, seperti video ini, berlangganan dan beri komentar di bawah. Rasa sakit memicu evolusi. Nomor 4, daya tarik detachment. Tidak ada yang lebih kuat dari pria yang tidak membutuhkan validasi. Pria yang berdamai dengan dirinya sendiri, yang tidak mencari persetujuan, yang tidak terikat pada hasil apapun. Pria itu magnetis. Detachment bukan tentang menjadi dingin atau tanpa emosi. Ini tentang memahami bahwa keterikatan adalah kelemahan dan keputusasaan mengusir. Saat Anda berhenti peduli tentang apa yang dia lakukan, dengan siapa dia, atau apakah dia menyesal meninggalkan, adalah saat dia mulai memperhatikan Anda lagi. Mengapa? Karena wanita tertarik pada pria yang tidak mengejar. Semakin Anda mengejar, semakin mereka berlari. Semakin Anda mendambakan, semakin sedikit yang mereka berikan. Tetapi saat Anda melangkah mundur, saat Anda menjadi acuh tak acuh, sesuatu berubah. Dia mulai bertanya-tanya mengapa Anda begitu tidak terpengaruh. Dia mulai mempertanyakan mengapa Anda tidak lagi mencoba. Dia mulai merasakan ketidakhadiran perhatian Anda. Dan ketidakhadiran itu akan memakannya. Pahami ini, detachment adalah kekuatan. Itu adalah kemampuan untuk menjauh dari apapun yang tidak lagi melayani Anda. Tanpa ragu-ragu, tanpa penyesalan. Itu berarti Anda tidak lagi bergantung secara emosional pada siapapun. Dan itu adalah sifat paling menarik yang dapat dimiliki seorang pria. Karena ketika Anda benar-benar tidak peduli, Anda memancarkan kepercayaan diri. Anda bergerak dengan tujuan. Anda tidak lagi terikat oleh tali keterikatan yang tak terlihat. Kebanyakan pria membuat kesalahan dengan berpura-pura terpisah. Mereka memposting gambar untuk membuatnya cemburu. Mereka berusaha keras untuk menunjukkan kemenangan mereka. Tetapi detachment sejati tidak keras. Itu diam, itu tenang, itu mudah. Ketika Anda tidak perlu lagi membuktikan diri, ketika Anda tidak perlu lagi menunjukkan kepada dunia bahwa Anda baik-baik saja, Anda telah menang. Pikirkan tentang orang-orang paling berkuasa dalam sejarah. Raja, prajurit, filsuf. Mereka tidak pernah mengejar persetujuan. Mereka memerintahkan rasa hormat hanya dengan berada dalam kekuatan mereka. Mereka tahu nilai mereka, dan karena itu orang lain mengikuti. Ini adalah energi yang harus Anda wujudkan. Pria yang tidak terpengaruh, tidak tergerak, mandiri. Dan inilah paradoks yang sebenarnya. Saat Anda benar-benar berhenti peduli apakah dia menyesal kehilangan Anda, adalah saat dia akan melakukannya. Karena dia akan merasakannya. Dia akan merasakan perubahan energi. Dan tiba-tiba permainan telah berubah. Tiba-tiba dia adalah orang yang bertanya-tanya. Jadi berhentilah bertanya pada diri sendiri apakah dia akan kembali. Berhenti menunggu teks, tanda, atau validasi. Fokus Anda adalah pada misi Anda. Kekuatan Anda adalah bergerak maju. Membangun diri Anda menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak tergoyahkan. Dan jika dia pernah melihat ke belakang, jika dia pernah menyesal, itu bukan masalah Anda lagi. Seorang pria yang membutuhkan tidak ada yang menarik. Segalanya saat Anda memahami ini, Anda menjadi berbahaya. Jika Anda merangkul detachment sejati seperti video ini, berlangganan dan beri komentar di bawah. Saya menarik segalanya dengan tidak membutuhkan apapun. Nomor 5, efek bahu dingin. Diam adalah satu hal. Kehadiran tanpa reaksi, itu tingkat kekuatan lain. Akan tiba saatnya,
mungkin berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan kemudian, ketika dia melihat Anda lagi. Mungkin itu tidak sengaja, mungkin dia mengulurkan tangan, mungkin dia hanya mengintai dari kejauhan. Dan pada saat itu, semua yang Anda lakukan atau tidak lakukan akan menentukan siapa yang memegang kekuasaan. Kebanyakan pria retak di bawah tekanan ini. Mereka melihatnya, dan emosi lama membanjiri kembali. Mereka mencoba untuk bersikap tenang, tetapi akhirnya mengimbanginya. Mereka menghindari kontak mata seperti pengecut, atau berusaha terlalu keras untuk terlihat bahagia, seolah-olah membuktikan sesuatu. Keduanya adalah kesalahan. Keduanya menunjukkan bahwa dia masih memengaruhi Anda. Tetapi pria yang telah menguasai efek bahu dingin, dia berbeda. Dia tidak menghindari, dia tidak mengejar, dia tidak bereaksi. Dia mengakui tanpa menuruti. Jika dia berbicara, dia menanggapi, tetapi dengan ketidakpedulian yang tenang. Tidak ada kehangatan, tidak ada permusuhan, hanya kehadiran yang netral dan terkendali. Energinya mengatakan, Anda hanyalah orang lain sekarang. Dan itulah yang menghancurkannya. Karena wanita mengharapkan pria untuk memohon atau membakar jembatan. Mereka mengharapkan kemarahan atau kerinduan. Tetapi ketidakpedulian itu menakutkan. Itu memberitahu dia bahwa dia tidak lagi istimewa. Itu memberitahu dia bahwa dia telah kehilangan semua pengaruh emosional atas Anda. Dan itu akan menghantuinya lebih dari argumen apapun yang dapat dibayangkan. Dia mengulurkan tangan dengan pesan biasa, menguji air. Dia mengharapkan kegembiraan, kepahitan, sesuatu. Tetapi sebaliknya, dia mendapat balasan singkat tanpa usaha. Tidak ada emoji, tidak ada penjelasan berlebihan, tidak ada tanda bahwa Anda pernah memikirkannya lagi. Dan sekarang dia bingung. Apakah dia benar-benar berarti sekecil itu bagi Anda? Apakah Anda benar-benar dapat melanjutkan hidup begitu cepat, sehingga keraguan menyebar seperti virus di benaknya? Karena sekarang, untuk pertama kalinya, dia adalah orang yang mencari validasi. Anda peran telah terbalik. Dia perlu tahu apakah dia masih memiliki kendali. Dan fakta bahwa Anda tidak memberinya jawaban, itulah yang menghancurkannya. Kekuatan bahu dingin bukanlah dalam memutuskannya sepenuhnya, tetapi dalam membiarkan dia melihat Anda lagi, dan menyadari bahwa dia tidak lagi memengaruhi Anda. Dia akan mengingat pria yang pernah mengejarnya, yang pernah peduli. Dan dia akan melihat orang asing di tempatnya. Itulah yang meninggalkan dampak. Itulah yang membuatnya menyesal. Tetapi pada saat dia menyadari apa yang telah hilang darinya, Anda tidak akan peduli lagi. Karena versi diri Anda yang pernah dia kenal, pria itu sudah mati. Nomor 6, kembalinya orang yang pergi. Mereka selalu kembali, selalu. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok. Tetapi suatu hari ketika Anda berhenti memikirkannya, ketika Anda telah membangun kembali diri Anda menjadi sesuatu yang lebih besar, ketika kesunyian Anda menjadi memekakkan telinga, dia akan kembali. Dan ketika dia melakukannya, Anda hanya akan memiliki satu pekerjaan untuk memastikan dia tidak lagi penting. Ini adalah momen kebanyakan pria gagal. Mereka menjadi bersemangat. Mereka pikir, ini adalah kesempatanku. Dia akhirnya melihat nilainya. Mereka mengambil umpan. Mereka membalas terlalu cepat. Mereka membiarkannya kembali terlalu mudah. Dan begitu saja, semua kekuatan yang mereka peroleh hilang. Karena kenyataannya, dia tidak akan kembali karena dia tiba-tiba menyadari betapa menakjubkannya Anda. Dia akan kembali karena dia penasaran, karena dia menguji air, karena dia ingin tahu apakah dia masih bisa mengendalikan Anda. Tetapi pria yang telah berevolusi tidak jatuh ke dalam perangkap ini. Ketika dia kembali, dia tidak terburu-buru. Dia tidak merayakan, dia tidak menghancurkan diam karena kegembiraan. Dia tetap tidak tergerak. Mungkin dia membalas, mungkin tidak. Mungkin dia mengakuinya, mungkin tidak. Tetapi satu hal yang pasti, dia tidak pernah membiarkannya merasa bahwa dia masih penting. Ini adalah cara Anda menghancurkan ego orang yang pergi. Dia berharap Anda masih menunggu. Dia pikir Anda masih memikirkannya. Dia berasumsi Anda akan meninggalkan segalanya saat dia mengulurkan tangan. Tetapi sebaliknya, Anda memperlakukannya seperti kenangan. Dia pernah menjadi duniamu, dan sekarang dia hanya nama lain di telepon Anda. Dan kesadaran itu akan menghancurkannya. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dilupakan. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa seseorang yang pernah mencintaimu telah sepenuhnya melupakannya.